Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini Evan akan mengupas alur cerita film berjudul Sisu. Film ini menceritakan tentang mantan pasukan khusus Finlandia yang bekerja sebagai penambang emas setelah masa pensiunnya. Pasukan Nazi Jerman yang melihat ia membawa bongkahan emas kemudian menghadangnya dan berusaha untuk mengambil emas miliknya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tahun 1944. Tentara Finlandia membuat sebuah perjanjian dengan Uni Soviet bahwa agresi di antara mereka akan berhenti jika Finlandia menghentikan negara penjajah yaitu Jerman. Pasukan Nazi Jerman juga mempunyai taktik menghancurkan bumi, yaitu dengan membakar dan menghancurkan apapun yang terlihat saat mereka melintas. Singkatnya, terlihat seorang purnawiran pasukan khusus Finlandia bernama Atami Korpi yang hidup sebatang kara menghabiskan sisa hidupnya dengan menambang sebuah emas. Atami yang ditemani dengan kuda dan anjingnya menjalani hidup di hutan sabana Lapland yang terpencil. Tidak lama kemudian, ia pun melihat sebuah pertempuran yang sedang terjadi dari kejauhan. Namun, ia sama sekali tidak tertarik dengan pertempuran itu. Singkatnya, setelah berhari-hari ia menggali emas, akhirnya ia pun menemukan bongkahan emas dalam jumlah yang besar. Ia pun kemudian berencana untuk menjual semua emas itu untuk mendapatkan modal demi bertahan hidup. Setelah seluruh emas dipindahkan, ia pun kemudian berangkat menaiki kuda menuju kota terdekat dengan anjingnya yang mengikutinya dari belakang. Namun sayang sekali guys, di tengah perjalanannya ia bertemu dengan pasukan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Mayor Bruno. Ternyata guys, pasukan inilah yang menghancurkan setiap pemukiman yang dilewatinya dan mereka telah menangkap beberapa wanita asal Finlandia. Anak buah Bruno yang bernama Wolf akan membunuh Atami dari kejauhan. Namun Bruno tidak terlalu tertarik sehingga membiarkannya lewat begitu saja. Rupanya guys, di belakang masih ada anak buah Bruno yang akan menghadang Atami. Dan tidak lama kemudian, Atami pun bertemu dengan anak buah Bruno yang baru saja membetulkan bannya yang bocor. Di sana, mereka pun kemudian menghadang Atami dan memeriksa setiap barang bawaan miliknya. Namun, saat mereka menemukan bongkahan emas di dalam kantong kuda, tiba-tiba... Get down on your knees, Grandpa! Mayor Bruno yang mendengar suara ledakan itu seketika berhenti dan berbalik arah menuju suara ledakan. Setibanya di sana, terlihat anak buahnya sudah sekarat dan tak berdaya. Ia pun juga menemukan bongkahan emas milik Atami di dalam seragam anak buahnya. Dan akibat kejadian itu, Bruno pun berencana untuk mengejar dan membunuh Atami. Dalam pengejaran itu, Atami pun ditembakinya dari belakang menggunakan senapan mesin. Namun sayang sekali guys, tembakan itu sama sekali tidak mengenai tubuh Atami. Setelah berhasil kabur, Atami pun tidak menyadari kalau jalanan yang ia lewati saat ini adalah jalanan yang sudah ditanami ranjau. Hingga kemudian... Dengan rasa sedih, ia pun kemudian mengumpulkan beberapa bongkahan emas yang berserakan. Tidak lama kemudian, Bruno dan pasukannya pun tiba dan melihat Atami yang mengumpulkan bongkahan emas. Lalu saat anak buah Atami akan menembaknya, tiba-tiba Atami mengambil sebuah batu dan melemparnya ke arah ranjau yang terlihat agar ia bisa melarikan diri. Beruntungnya guys, Atami pun masih bisa bertahan dengan berlindung di balik tameng besi. Lalu Bruno yang tak kehabisan akal kemudian menyeru beberapa anggotanya untuk mengejar Atami. Namun sayang sekali guys, mereka pun harus tewas setelah menginjak ranjau yang tertanam.
Setelah Atami berhasil kabur, Mairo Bruno pun menemukan sebuah name tag milik Atami, dan rupanya ia merupakan mantan anggota pasukan khusus tentara Finlandia. Singkatnya, Bruno pun menyuruh dua tawanan wanita untuk berjalan di depan kendaraan lapis baja. Hal ini rupanya digunakan sebagai tanda bahwa jalanan ini telah aman dari ranjau. Di tengah perjalanannya, Wolf pun kemudian memastikan identitas Atami kepada Bruno. Ia juga menasihati Bruno bahwa sebaiknya ia mundur dan berbalik arah karena Atami adalah mantan anggota pasukan khusus Finlandia yang sangat berbahaya. Ternyata guys, diketahui Atami ini telah kehilangan keluarga dan rumahnya akibat berperang melawan Tentara Merah Uni Soviet selama Perang Musim Dingin. Dan sejak saat itulah Atami yang pendendam menjadi regu kematian satu orang legendaris yang dijuluki sebagai Immortal. Julukan itu ia dapatkan setelah ia berhasil membunuh ratusan pasukan komunis sendirian. Mendengar hal itu, Bruno pun kemudian mengabaikan nasihat dari anak buahnya Wolf dan memutuskan untuk terus mengejar Atami. Bruno pun kemudian berencana untuk mengambil seluruh emas milik Atami dan digunakannya untuk kabur dari medan peperangan. Di sisi lain, Atami yang terluka dan kelelahan kemudian memutuskan untuk beristirahat sambil mengobati lukanya. Dan tidak lama kemudian, pasukan Bruno datang ke lokasi tersebut dengan membawa anjing pelacak untuk menangkap Atami. Melihat hal itu, Atami pun kemudian bersembunyi tepat di bawah truk tentara Jerman. Tak ingin keberadaannya diketahui, Atami pun kemudian segera melubangi tangki bahan bakar dan menyiram dirinya dengan bensin. Hal itu diupayakan untuk mengelabui penciuman dari anjing pelacak. Saat pasukan Jerman berhenti untuk memeriksa tangki bahan bakar yang bocor, Atami pun seketika berlari dan nekat membakar dirinya. Bruno dan anggotanya pun kemudian menunggu Atami keluar dari sungai. Dan setelah ia dirasa sudah tewas, Bruno pun mengirim beberapa anggotanya untuk menyelam dan mengambil emas milik Atami. Namun tak disangka-sangka guys, rupanya Atami masih hidup dan langsung membunuh tentara Jerman yang mendekatinya. Dengan kecerdasannya, Atami pun kemudian menarik perahu milik tentara Jerman, sehingga membuat Bruno mengira bahwa prajurit itu telah berkhianat. Setelah anggotanya ditembak mati, Atami pun menggunakan mayat prajurit itu untuk berlindung dari serangan Bruno. Akhirnya Atami pun berhasil melarikan diri. Bruno yang menemukan anjing peliharaan Atami kemudian berencana untuk memancing Atami dengan menyandra anjing kesayangannya. Singkatnya, Atami pun tiba di sebuah desa yang telah dibakar oleh pasukan Jerman. Karena tubuhnya yang merasa lelah, ia pun kemudian beristirahat di sebuah rest area bekas pom bensin. Tidak lama kemudian, terlihat anjing kesayangan Atami datang menghampirinya dengan granat yang menempel di tubuhnya. Dan tiba-tiba akibat ledakan itu membuat Atami tidak sadarkan diri. Bruno, Wolf, dan para tentara Jerman kemudian datang dan menggantung Atami di tiang pom bensin. Setelah para tentara Jerman berhasil mengambil emas dan membiarkannya mati tergantung, Atami tidak kehabisan akal guys. Ia pun kemudian menancapkan besi ke dalam luka yang berada di tubuhnya, yang digunakan sebagai penopang agar tidak mati tercekik tali penggantung. Keesokan harinya, terlihat pilot pesawat tempur Jerman mendarat di sana untuk mencari bahan bakar. Hembusan angin dari baling-baling pesawat tempur Jerman membuat tali yang menggantung Atami di tiang terlepas, sehingga membuatnya seketika terjatuh. Seorang pilot di sana yang melihat itu kemudian berencana untuk membunuh Atami dan anjingnya. Namun tiba-tiba sebelum Atami merebut kembali emasnya dari Bruno, ia pun kemudian segera mengobati setiap luka yang berada di tubuhnya, yaitu dengan menjahit lubang yang berada di badannya dengan menggunakan sebuah kawat. Di sisi lain, terlihat pasukan Bruno sedang bergerak untuk kembali ke markas. Namun saat di perjalanan seketika mereka pun berhenti karena melihat bangkai pesawat tempur Jerman yang sedang terbakar. Rupanya di dalam pesawat itu terlihat seorang pilot yang sudah mati dengan tali yang terikat persis seperti tali yang diikatkan Wolf kepada Atami. Melihat itu, Bruno pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera pergi dan waspada terhadap serangan musuh di sekeliling mereka.
Dan saat di perjalanan, tiba-tiba Atami naik ke sebuah truk pasukan Jerman yang sedang mengangkut para wanita. Atami pun yang bersama seorang wanita bernama Aino kemudian mengambil alih sebuah truk dan langsung memberikan serangan kepada Mayor Bruno dan anggotanya. Mayor Bruno yang berusaha kabur dengan seorang pilot menggunakan pesawat kemudian dikejar oleh Atami menggunakan sepeda motor. Ia pun kemudian berusaha menembaki pesawatnya dari arah depan. Namun meskipun hal itu tak membuahkan hasil, ternyata Atami berhasil terbang setelah ganconnya menancap di bagian bawah pesawat. Melihat Atami yang berhasil masuk ke dalam pesawat, Bruno pun kemudian berusaha menyerangnya. Atami yang kelelahan akibat menghalau serangan itu, kemudian dengan cepat mengaitkan kabel statis di tangan Bruno ke sebuah bom dan melepaskan bom tersebut. Setelah membunuh Mayor Bruno, Atami pun terkejut setelah melihat pilot yang menerbangkan pesawat itu ternyata telah tewas tertembak. Atami pun kemudian berusaha mencari parasut di dalam pesawat. Namun sayang sekali guys, ternyata di sana tidak ada parasut. Dan hingga akhirnya Atami pun kemudian mengikat tubuhnya dengan barang-barang seadanya sampai pesawat pun terjatuh. Ternyata Atami pun berhasil selamat setelah tercebur ke dalam lumpur di sebuah rawa. Hal ini sesuai dengan julukannya yaitu immortal karena meskipun sudah berkali-kali hampir mati namun ia masih selamat. Singkatnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, ia pun kemudian tiba di sebuah bank yang berada di Helsinki. Dengan tatapan yang sinis dan tak suka dengan Atami, orang-orang di sana tak menyangka kalau Atami menjual seluruh emasnya di bank tersebut dengan jumlah uang yang sangat banyak. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan, keberuntungan, dan kerja keras dari mantan pasukan khusus Finlandia yang bernama Atami. Karena meskipun kondisinya saat ini sudah senja, ia pun berhasil mengambil kembali bongkahan emas yang telah dicuri dan membunuh satu peleton pasukan Jerman yang berusaha membunuhnya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!